Alhamdulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadal kitab al-imam Nawawi al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami وإلى روح هدي أحمد طبراني بن هادي سائنات أخينا في الله محمد يوسر بن محمد صالح شيخنا جم وأماتك الفقيرة زوجتي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu tsaniyata asyarata qila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i min bani Israila alaihimus salam wa qala jalla wa azza samtuka anil batili wa huwa ma la yufidu syai'an li ay li ajli saumun ay thawabuhu ka thawabis saumi wa hifzukal jawarihi ay la amali awamil kal yadaini wa rijlaini anil maharimi li salatun ay ajruhu ka ajris salati wa iyasuka ay qat'u tam'ika anil khalqi li sadaqatun ay thawabuhu ka thawabis sadaqah wa kaffukal adha ay wusulul makruhi anil muslimina li ay li ajli jihadun ay thawabuhu ka thawabil jihadi. Makalah ke-12 dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi dari kalangan nabi-nabi Bani Israel alaihimus salam, keselamatan atas mereka. Berfirman Allah Ta'ala,
diammu dari bertutur kata yang batil, yaitu yang tidak berfaedah sedikit pun, itu dilakukan karena aku mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa. Pemeliharaanmu terhadap anggota-anggota tubuhmu seperti kedua tangan dan kedua kaki dari perbuatan-perbuatan yang haram, itu dilakukan karena aku, niscaya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat. Wa iyyasuka, memutuskan keserakahanmu dari makhluk, dilakukan karena aku, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedekah. Menahanmu dari menyampaikan yang tidak disuka dari kalangan kaum muslimin, itu karena aku, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang jihad. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, kita masuki makalah ke-12. Dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Seraya Allah berfirman, diammu dari tutur kata yang batil, yang tidak berfaedah, itu dilakukan karena Allah. Orang tadi telah mendapatkan pahala seperti pahala puasa. Ini artinya bila kita berdiam, tidak mengeluarkan kata-kata yang batil, kata-kata yang menyesatkan orang, kata-kata yang membuat bingung orang, kata-kata yang membuat orang jadi terprovokasi, lebih baik kita diam daripada bertutur kata. Itu dilakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Pahala orang yang berpuasa itu sungguh hebat, karena apapun yang diminta dikabulkan, apapun yang didoakan, yang dimohonkan diperkenankan, segala ampunan, segala permohonan maaf diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula orang-orang yang menahan diri dari bertutur kata yang tidak berfaedah, yang menimbulkan gejolak, yang menimbulkan berbagai macam keresahan, maka dia telah berhasil menguasai dirinya, tidak membuat berita-berita yang membuat sengsara manusia, tidak membuat kegaduhan, ya. Apalagi kalau itu ditutur katakan oleh orang-orang tertentu yang memang menjadi figur publik, menjadi seorang petinggi. Itu dilakukan, keresahannya melebar, keresahannya menjadi luar biasa. Nah, apalagi masa kini harus kita berhati-hati. Kalau boleh meminjam istilah Senandung Ebit GAD, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Bersih lahir dan di dalam batin, tengok ke dalam sebelum berbicara, singkirkan debu yang masih melekat. Jadi hati-hati untuk bertutur kata seperti itu. Jangan asal goblek, jangan asbun, ya. Karena berbahaya kalau itu membawa kepada dampak kebatilan. Ya. Yang kedua, wahifdzukal jawarih il awamil kaliyadain wa rijlain anil maharim li salatun. Penjagaan anggota-anggota tubuhmu, anggota-anggota dari organ manusia, dia menjaga itu seperti kedua tangan, kedua kaki dari perbuatan-perbuatan yang haram. Itu dilakukan karena aku, kata Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat. Kita sama tahu bahwa sholat subuh, katakanlah yang kita lakukan tadi,
Itu 2 rakaat sebelum subuh saja kita lakukan, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Orang di dunia ini, negara-negara lain berusaha ingin mencaplok negara orang lain yang memberikan manfaat, yang banyak fasilitas, yang luas geografisnya, hasil hutannya, hasil lautnya, hasil pegunungannya. Mereka berusaha ingin mengambil itu. Karena luar biasa ini. Apalagi Indonesia itu luar biasa penghasil emas di Freeport-nya, kemudian timahnya, apa yang tidak ada ini. Istilah KUS Plus, lempar batu dan kayu jadi tanaman, bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Kan luar biasa Indonesia ini kan. Nah, banyak negara lain ingin mencaplok seperti ini. Nah, dengan sholat sunat subuh tadi 2 rakaat itu lebih baik daripada itu semuanya. Lebih baik dari Gunung Fujiyama dan puncak Himalaya. Lebih indah semuanya itu dengan sholat subuh. Belum lagi sholat subuhnya berjamaah, dapat jaminan hidup, jaminan keimanan, jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia menjaga dirinya, organ tubuhnya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram seperti kedua tangan dan kedua kakinya itu, dia telah mendapatkan nilai pahala orang yang sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Luar biasa ini. Karena muaranya perbuatan-perbuatan itu garis besarnya dari kedua tangan. Adanya tanda tangan palsu karena tangan. Adanya ketikan-ketikan yang membuat resah dari tanda tangan, gitu kan. Belum lagi kedua kaki melangkah kepada tempat-tempat yang dilarang. Kaki melangkah tempat-tempat maksiat. Maka bila ini kedua tangan, kedua kaki kita dan organ tubuh lainnya kita jaga untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka kita telah mendapatkan nilai pahala seperti pahala orang yang sholat itu. Bahkan inti dari syariat Islam, inti dari ajaran Islam adalah sholat 5 waktu. Untuk mengetahui seorang muslim atau tidak bukan dari serbannya, bukan dari gamisnya, bukan dari yang lainnya, tapi sholat gak dia. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Yang membedakan dari Islam dan atau bukan Islam atau kafir itu adalah sholat 5 waktunya. Ya, itu. Wa iya suka aikot utom'ika anil khalqi li sodakotun. Memutuskan harapanmu kepada makhluk itu dilakukan karena Allah, dia telah mendapatkan pahala orang yang sedekah. Artinya harapan-harapan kita kepada orang, harapan-harapan kita kepada makhluk jangan 100% kita andalkan, kita sandarkan semua itu kepada makhluk, tapi justru kita sandarkan harapan kita, permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu yang kami sembah dan hanya kepadamu yang kami minta tolong. Sebelum kita minta tolong sama Allah, sembah dulu Allah. Berbuat dulu, bekerja dulu orang. Nggak ujuk-ujuk dia melamar kerja minta gaji, kerja aja belum. Ya. Artinya iyyaka na'budu ini domir nasab munfasil dikedepankan, pengabdian dulu. Ikhlaskan dalam beramal. Fokus dan ikhtiar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bersandar, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sama manusia boleh diharap, tapi jangan 100%. Kita harus percaya kepada ketentuan akhir dari Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi kalau kita bergantung kepada diri sendiri, itu lebih selamat. Al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Bersandar atas diri sendiri, tidak bersandar kepada orang lain, itu adalah asas keberuntungan, ya. Nah, ini yang dikehendaki dari firman Allah melalui hadits qudsi ini, wa iya suka anil khalqi li sadaqatun.
Ai sawabuhu kasawabis shadaqah. Dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang bersedekah. Karena sedekah ini begitu strategis dia. Orang kafir saja setelah melihat gejolak api neraka, melihat panas dan siksanya azab kubur, azab neraka itu, mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, beri saya sedetik saja untuk hidup di dunia lagi ya Rabb, saya akan bersedekah dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Setelah dia melihat tidak tahannya itu siksanya, jilatan api neraka seperti itu. Kenapa salat? Kenapa sedekah yang menjadi sasaran dia? Karena dengan sedekah itu memberikan satu kontribusi kepada umat, kepada manusia, dan itu adalah rezeki kita. Rezeki kita itu apa yang telah kita sedekahkan, apa yang telah kita makan, apa yang telah kita minum, apa yang telah kita infakkan, apa yang telah kita hibahkan. Kalau baru angan-angan belum rezeki kita. Di deposito, di dompet, di buku-buku lain belum tentu rezeki kita. Yang namanya rezeki kita yang udah kita sedekahin, yang udah kita infakin, yang udah kita hibahkan, itu rezeki kita. Nah karena itu kalau orang-orang dulu tanahnya seablak-ablak nih dari ujung sana, dari pohon kopi ke pohon jengkol, itu gue hibahin, wakafin buat bikin masjid, musola atau pesantren. Karena lahir orang nggak punya apa-apa, nggak ada jabatan, tidak ada kekayaan yang melekat, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikembalikan lagi ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedekah menjadi kerangka acuan, karena orang terhindar dari jilatan neraka karena sedekah. Sampai Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga dirimu, lindungi dirimu dari jilatan api neraka, walaupun sedekah bisanya hanya sebutir dari kurma itu. Itu yang dapat menjaga. Ya tentunya tadi saya katakan inti dari syariat Islam adalah sholat ditambah dengan keikhlasan dalam beramal, keikhlasan dalam berinfak, keikhlasan dalam sedekah menjadi tameng dari jilatan api neraka. Wa kaffukal adha ay wusulul makruhi anil muslimin li jihadun. Menahan dirimu untuk menyampaikan kebinasaan, kecelakaan yang menyakitkan dari kalangan kaum muslimin, itu dilakukan karena Allah. Dia telah mendapatkan pahala orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menahan, tidak menyakiti hati manusia. Karena dari kebagusan keislaman seseorang itu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal apalagi yang menyakitkan itu. Bahkan jangan juga dengan sedekah kita nyakiti badan orang. Kita singgung dengan perasaan-perasaan yang dia punya juga harga dirinya itu. Maka di sini kita dituntut untuk lebih hati-hati, menahan wakafukal adha dari hal-hal yang menyakitkan. Iman itu kita tahu. Afdol iman itu la ilaha illallah. Al iman sab'un wa sab'una. Cabang iman itu ada 79 cabang. Wa afdaluha qaul la ilaha illallah. Sebaik-baiknya seafdal-afdalnya iman itu berkata la ilaha illallah. Karena bila ditimbang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan langit dan bumi, ini masih beratan kalimat la ilaha illallah. Karena dia menjadi penentu husnul khotimah atau su'ul khotimah dari seseorang. Ini yang sering digaungkan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan senantiasa mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, itu paling tingginya, paling sempurnanya keimanan seseorang. Wa adnaha, paling rendahnya iman itu imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan yang menjengkelkan dari kalangan kaum muslimin, dari manusia, itu bagian dari iman. Menyingkirkan bau yang tidak sedap di got, menyingkirkan sampah, menyingkirkan berbagai macam yang mengganggu perjalanan orang, itu juga bagian dari iman. Sehingga dianjurkan
ketika kita mengangkat paku, mengangkat beling di tengah jalan, mengangkat yang menjengkelkan, yang membahayakan, kita angkat sambil membaca la ilaha illallah. Kita dapat yang paling afdal, kita dapat yang paling rendah. Karena tadi dikatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Cabangnya iman itu 79. Karena hitungan bid'un itu min salasah ila tis'ah, dari 3 sampai 9. Bisa 73, bisa 79. Afdalnya iman la ilaha illallah, rendahnya iman menyingkirkan yang menyakitkan di jalan. Itu bagian dari iman. Ketika kita mengangkat duri, mengangkat beling dan paku sambil berkata la ilaha illallah, dapat yang paling tinggi, dapat yang paling rendah, ya. Jihadun. Nah, orang semua ini kalau mendengar kata-kata jihad dianggap momok yang menakutkan, dianggap konsep yang menyeramkan. Padahal kalau nggak jihad kita nggak bisa sholat subuh. Karena jihad bagaimana mengembalikan ekonomi umat menjadi kuat, bagaimana tidak ada ketergantungan setiap masjid dan musola kepada bantuan-bantuan pihak lain, kecuali kesadaran tinggi dari kaum muslimin itu sendiri. Itu juga bagian dari jihad. Indonesia merdeka sering saya katakan karena jihad. 3 bulan diancam oleh Inggris, maka keluarlah resolusi jihad. Nah, tapi jihad dalam arti sekarang ini bagaimana kesungguhan kita tetap menjaga keutuhan bangsa, keseriusan kita menjaga umat akan kuat ekonominya. Jihad kita bagaimana menyadarkan orang melek hukum, bisa baca Quran dan sebagainya. Itu bagian dari jihad. Wal maqalatu salisata asyarata, makalah yang ke-13. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an qal arba'atun minal khisali min zulmatil qalbi batnun syab'anu min ghairi mubalatin bi an kana syab'u zaidan an sulusil masarina alladhi huwa syab'u syar'iyyu wa suhbatu zalimina al mutajawizina anil haqqi ilal batil wa nisyanu dzunubil madiyah bi an yaghfula anha min ghairi nadmin wa tulul amali wa huwa tarakubu ma yustab'adu husuluhu wa an aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani ittiba'ul hawa wa tulul amal fa amat tiba'ul hawa fa innahu ya'dilu anil haqqi wa amma tulul amal fal hubbu lid dunya rawahu Ibnu Abi Dunya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ada 4 perkara dari kegelapan hati. Yang pertama, perut terlampau kenyang tanpa peduli dengan sekitarnya. Kedua, suhbatu zalimin, bersahabat dengan orang-orang yang zalim. Yang ketiga, nisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang lalu. Yang keempat, tulul amal, sering berangan-angan hidupnya tanpa ada gerakan, tanpa ada action dari yang bersangkutan. Ini orang menjadi gelap hatinya, menjadi tertutup mata hatinya dari sinar iman, dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 4 hal tadi itu. Batnun syab'an, perutnya terlampau kenyang, tapi enggak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang sekitarnya. Iman kita dianggap belum sempurna, manakala malam hari perut ini kenyang, tetangga kita meraung-raung kelaparan dan kita sadar, kita tahu kita tidak memberi. Itu menjadi gelap hati kita, ya. Menjadi rakus kita mementingkan diri sendiri, dianggap kita belum sempurna keimanannya itu. Bi'an kana syab'u zaidan, dengan bahwa adalah kenyang yang bertambah, ansulusil masarim, dari 1/3 urat khusus, alladhi huwa syab'u syar'iyyu, yang dia itu kenyangnya kenyang menurut syar'i, kenyang tapi tidak terlampau kenyang. Bahkan kalau perut terlampau kenyang, berbagai macam penyakit muaranya dari situ.
Al-bitnah asludda, perut terlampau kenyang, berbagai macam penyakit apapun muaranya dari situ. Maka dalam konsep Islam itu makan saatnya makan, bila makan tidak sampai terlampau kenyang. Ini jadi dua hal yang menyebabkan penyakit apapun kita ini karena itu tadi, al-bitnah atau pola pikir yang nggak teratur, pola makan dan pola pikir yang nggak seimbang. Maka di situ adanya penyakit ya. Udah gitu kenyang min ghairi mubalat ya, tidak peduli dengan sekitarnya itu. Mestinya kan apa yang dimakan diingat, niatkan makan buat kuat ibadah, buat kuat ngaji, buat kuat mencari nafkah yang halal, dapat pahala itu walaupun itu mubah ya. Kedua, kegelapan hati ini suhbatul zalimin, bersahabat dengan orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Al-mutajawizina 'anil haq, melampaui batas dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Dalam dunia pendidikan ada tripusat pendidikan namanya. 3 hal yang dilakukan untuk mendambakan anak yang soleh, anak yang baik. Bagaimana keadaan rumah tangganya? Adakah dituangkan nilai-nilai Islam? Adakah disemaikan itu benih-benih kebersamaan? Adakah ditaburi dengan kalam-kalam ilahi di rumahnya setiap hari baca Quran? Setelah dari rumah, bagaimana lingkungannya? Bagaimana nilai-nilai kemasyarakatannya? Apakah itu cenderung kepada perbuatan maksiat dan sebagainya? Di sini dituntut kejelian kita bila mendambakan anak yang soleh. Setelah lingkungan, bagaimana sekolahnya lingkungan? Kita harus tahu, jangan kita daftar, jangan kita lepas seperti itu tanpa komunikasi dengan guru. Harus tahu lingkungan. Itu tripusat pendidikan. Jadi jangan biarkan anak kita bergaul dengan orang-orang yang zalim atau kitanya dengan orang-orang yang zalim. Cukup kenal tapi tidak akrab. Karena orang akan terbentuk kepada siapa dia bersahabat, kepada siapa dia berteman. Itu akan terbentuk seperti itu. Saya ingin mengetahui keadaan Bapak. Saya nggak mungkin tanya Bapak, teman Bapak yang akrab siapa. Itu bagian strategi ingin mengetahui tentang profil seseorang. Kita perlu tanya bukan kepada yang bersangkutan, tetapi kepada orang dekatnya tanpa pengetahuan yang bersangkutan itu kan. Yang ketiga, hati ini bisa gelap, wa nisyanu dzumnu bil madiyah ya. Dia melupakan dosa-dosa yang lalu, bi an yaghfula anha an ghairi nadmin. Dia melakukan perbuatan dosa yang lalu yang penuh dengan kelalaian tapi enggak nyesel. Tidak ada kata penyesalan. Padahal syarat-syarat orang taubat itu ada 3 paling tidak. At-taubatu wajibatun min kulli dzambin fa in kanatil ma'siyah bainallah la tata'allaq bihaqqi adamiyin falaha salasata syurutin. Taubat itu wajib dilakukan oleh kita. Bila dosa itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, 3 syarat harus kita penuhi. Yang pertama, an yukli'a anil maksiat, mencabut diri dari perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan. Yang kedua, wa alla ya'zama ilaiha abadan, enggak ada niatan kembali lagi selama-lamanya. Wa an yandama ala fi'liha, yang ketiga nyesal disertai dengan istighfar. Itu 3 syarat kalau dosa kita terkait dengan Allah. Kalau dosa kita dengan manusia, tambah lagi 1, apa hak dia yang kita ambil, kembalikan itu. Kita nggak bisa minta ampun kepada Allah tapi berbuat dosa sama orang. Ya Allah, ampuni dosa saya telah berbuat ini, saya ceritakan dia, nggak bakal diterima. Minta maaf kepada yang bersangkutan. Tidak cukup sampai di situ, kembalikan duit rakyat, kembalikan duit orang yang digunakan itu. Ketika seorang koruptor ditahan, tidak cukup, kembalikan dulu duit rakyat, baru ada penahanan. Kalau dia menjalankan itu tapi hak rakyat masih dirugikan, nggak bisa. Apalagi diputar balikan, oh dia tidak korupsi, dia korban dari korupsi. Ini pemutarbalikan omongan yang tidak benar gitu kan. Ya korupsi, ya tahan, ambil duit kembalikan, menjadi haknya rakyat ya. Nah itu bagian taubat kepada orang lebih berbahaya lagi, artinya lebih tinggi lagi tingkat persyaratannya. Kalau kepada Allah cuma 3, kepada manusia 4 syarat harus kita penuhi seperti itu.
Nah, yang keempat, watulul amal, panjang angan-angannya, wahwa tarakkub ma yustab'adu husuluhu, yaitu dia menunggu-nunggu apa yang jauh dari keberhasilannya. Berkata Imam Ali bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani, sesungguhnya yang paling sangat aku takutkan, kata baginda Rasul, terhadap kamu dua hal. Pertama, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Ini yang dicemaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, dua hal: ngikutin hawa nafsu dan panjang angan-angannya. Tidak berbuat, tidak berekspresi, tidak melakukan langkah-langkah, tapi yang banyak ngelamun, yang banyak angan-angan. Ya. Orang sudah kemana-mana, dia baru andaikan, misalkan jikalau, gitu kan. Orang sudah kemana-mana melakukan perbuatan-perbuatan yang punya nilai sentuh kepada masyarakat. Nah, ini yang Nabi cemaskan, orang mengikuti gaya pola hawa nafsunya itu. Kita akan berjumpa dengan orang-orang itu yang cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malu. Wala tajidannahum, demi Allah, sungguh benar-benar kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang paling serakah dengan kehidupan dunia ini. Saking serakahnya ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, serakah kan bagian dari ngikutin hawa nafsu. Jadi kecerdasan seseorang ditutupi oleh hawa nafsunya ini, hingga dia menjadi kerdil, tidak mengedepankan akal yang Allah berikan, tapi hawa nafsu yang diperturut seperti itu. Itu yang Nabi cemaskan, watulul amal. Fa'amat tibaul hawa fa innahu ya'dilu anil haqqi. Adapun mengikuti hawa nafsu adalah menyimpang dari kebenaran, ya. Ditabrak itu hal-hal peraturan karena dia hawa nafsu yang diperturut. Wa amatulul amal, adapun yang namanya panjang angan-angan, falhubul lid dunya, maka dia cinta dunia yang berlebihan. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi rawahu Ibnu Abi Dunya, ya. Saya kira ini dua hal, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan berbekas dan kita bisa dapat mengaplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab wa arba'atun minal khisali. Ya. Ya. Sedekah seseorang tidak harus selalu dengan uang, tidak harus selalu. At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Kita senyum di hadapan saudara kita, apalagi dia sedang sengsara, artinya ini memasukkan nuansa kegembiraan, itu bagian dari sedekah. Yang tadinya digelisah, yang tadinya dia sedih, kita adakan pendekatan, kita hibur. Karena itu yang kita mampu, materi kita nggak punya. Tapi kita tersentuh bila teman kita, tetangga kita, jemaah kita ada yang sakit, kita datangi, kita hibur. Itu bagian dari sedekah kita. Kita memapah orang yang ingin nyebrang, kita memberikan, memfasilitasi atau menjembatani atau menjadi perantara orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, itu bagian dari sedekah kita. Jadi tidak selalu dengan itu.
Karena itu kan Allah sudah menyinggung dalam surah As-Saff itu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu bisnis, satu perniagaan yang tidak akan merugikan kamu, yang menyelamatkan kamu? Bala, mau ya Rasul. Beriman dengan Allah, berjuang membantu orang, membikinkan konsep karena dia nggak bisa bikin proposal, memberikan satu sentuhan keilmuan yang kita miliki, itu bagian dari sedekah kita. Bi amwalikum, kalau ada dengan harta, kalau nggak ada dengan pemikiran. Secara fisik kita nggak bisa lagi membersihkan toilet masjid, tidak bisa lagi, tapi dengan gagasan kita, dengan memberikan semangat kepada anak-anak remaja, kepada pemuda-pemuda, kita menjadi konseptor, kita menjadi pendorong, kita menjadi pemorak, artinya pemuda motor penggerak. Kita sih udah nggak muda lagi, tapi semangat muda masih ada, ditutur-tularkan sama remaja. Itu bagian dari sedekah kita. Para tuan guru, para kiai, para habaib secara materi nggak punya, tapi dengan keilmuannya bikin pesantren yang tidak oriented bisnis, dia bagaimana memberikan pencerahan, semuanya berkah. Kalau hitung-hitungan secara matematik itu kiai dengan pesantren pasti rugi. Tapi nggak hitung-hitungan seperti itu, dia yakin ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Andai katalah satu pesantren, satu anak ini bayarannya hanya 500.000. Tapi kalau dihitung makan 3 kali saja berapa itu? Paling kecil 10.000. 3 kali makan 30 kali 30 hari 900.000 tuh buat makan doang, belum kontrak rumah ya, belum yang listrik segala macam, belum pendidikannya. Tapi nggak ada, alhamdulillah, pesantren yang gulung tikar. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena ikhlasnya kiai. Dan adanya pesantren ini karena apa? Semangat juang sedekahnya kiai begitu. Adanya pesantren sebelum Indonesia merdeka. Nah saat lagi ini belum ada wacana, udah pendidikan pesantren kita tutup saja. Astagfirullah, mau dibawa kemana bangsa ini kalau pesantren ditutup? Itu ada gagasan, ada wacana seperti itu. Itu hanya orang-orang yang gak beragama kalau ingin menutup dunia pesantren. Itu sedekahnya kiai, itu sedekahnya ulama. Jadi sekali lagi, bisa dengan harta, bisa dengan pemikiran, dan saatnya nanti memanggil agama bisa dengan jiwa. Itu bagian dari sedekah, kontribusi kita buat umat, tapi semua dilakukan lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, bukan mau riya, bukan karena kesukuan, bukan pengen dikatakan dia pemberani, tidak, dilakukan semata-mata karena perintah Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian sedekah kita. Saya kira gitu ya.